Di episode kali ini kita akan bercerita tentang kisah nyata yang berjudul Dukun Santet. Kejadian terjadi pada tahun 1990. Kesaksian korban santet bernama Nyai Ameri yang hampir tewas di tangan tetangganya sendiri. Namun, dia tertolong saat sosok Bagong muncul setelah pertunjukan kuda lumping digelar dan memberikan jalan keluar agar Nyai selamat. Jadi narasumber ini berasal dari Lumajang, namanya Nyai Ameri. Dia menceritakan tentang bagaimana dirinya itu terkena santet. Awalnya Nyai Ameri tidak terfikir kalau dirinya itu kena santet, karena tidak ada tanda muncul pada dirinya. Suatu sore, Nyai Ameri sedang menyapu halaman. Tidak lama kemudian, lewatlah Koiri, nama samaran. Nyai lalu menyapa, "Dari mana kamu, Ri? Apa yang kamu bawa itu?" "Jangan macem-macem kamu di rumahku," ucap Nyai. Koiri yang saat itu berjalan mendengar sapaan Nyai ini langsung berhenti. Tatapannya itu tajam. Nyai merasa sepertinya Koiri ini tersinggung dengan perkataan Nyai. Koiri langsung menjawab perkataan Nyai, "Kenapa kamu bilang begitu? Kurang ajar banget orang lewat dikatakan begitu." Nyai yang saat itu niatnya bercanda langsung serius menatap mata Koiri. "Meskipun kamu tahu apa yang sedang aku panggul, jangan macam-macam, jangan ikut campur urusanku daripada mati." Nyai saat itu tidak langsung menjawab. Dia kemudian melanjutkan menyapu halaman. Dan Koiri pun langsung pergi tanpa berkata apapun. Dari kejauhan, Nyai memperhatikan dengan teliti apa yang dibawa oleh Koiri. Ternyata ada anak kecil yang sedang ia gendong. Nyai masih meneruskan menyapu, lalu berkata, "Walah, ternyata kamu pelakunya," kata Nyai Ameri. Memang dari beberapa bulan yang lalu ada warga dari 3 kampung itu sering kehilangan uang dan emas. Hampir setiap hari kabar kehilangan itu terdengar, dan warga pun hanya menduga-duga kalau di kampungnya ada yang sedang melakukan pesugihan tuyul. Tetapi hal itu hanya bisa menjadi kabar dari mulut ke mulut. Selain berita kehilangan, ada juga kabar yang menjadi ketakutan besar bagi warga di sana. Setiap ada warga yang meninggal dunia, pasti di sekitar rumahnya ditemukan bangkai ayam cemani tanpa kepala. Beberapa bulan berlangsung seperti itu. Lalu suatu hari, tiba-tiba Nyai jatuh sakit, badannya penuh nanah dan bau. Saat itu Nyai berpikir bahwa dirinya terkena wabah. Akhirnya berobatlah ke dokter. Beberapa minggu tidak ada hasil, hingga muncul gejala perutnya yang keras dan semakin hari semakin membesar. Nyai yang saat itu sudah tidak bisa berbicara banyak karena merasakan sakit yang luar biasa. Pada suatu malam, orang-orang berjaga dan juga bermalam di rumah Nyai. Kondisinya memang sudah cukup memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, orang-orang yang bermalam di sana sudah mendapat firasat bahwa Nyai akan segera meninggal. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak melintas. Salah satu warga berlari ke halaman rumah dan melihat ke arah atap rumah Nyai. Alangkah terkejutnya ketika melihat burung gagak banyak sekali di atap rumah. Warga pun langsung masuk ke dalam dan berembuk. Sepertinya ada yang tidak beres dengan sakit yang diderita Nyai. Tanpa basa-basi, beberapa warga langsung pergi ke rumah Eyang Samudro. Hal itu memang harus segera mereka lakukan. Lalu sampailah mereka di rumah Eyang Samudro. Dan setelah berdiskusi, malam itu juga mereka harus kembali dan menyiapkan keperluan untuk menggelar acara kuda lumping. Eyang Samudro berkata, kalau jawabannya tidak ada di alam ini,
satu wujud di alam sana harus memberi jawaban, Nyai yang saat itu sudah terbujur lemah dengan perut yang besar segera ditelanjangi oleh beberapa perempuan yang membantu mengurusnya. Sebelum pertunjukan kuda lumping dimulai, Nyai harus dimandikan dengan air yang berisi bunga setaman. Badannya ditutup dengan jarik slobok. Para warga yang melihatnya ikut sedih dan menangis. Tubuh Nyai diletakkan di satu ranjang yang sudah dilapisi dengan pelepah pisang. Kemudian Nyai dimandikan sampai 7 siraman. Alunan musik dimulai. Para penari kuda lumping sudah bersiap menari. Tiba-tiba ada ledakan besar dari dalam api unggun. Beberapa warga yang melihat ketakutan karena setelah dilihat di dalam api ada tengkorak dan terlihat seperti tersenyum. Namun Eyang Samudro dengan tegas memberi arahan agar acara segera dilanjutkan. Dengan tekad yang kuat dan juga keyakinan yang tinggi, mereka menabuh gendang dan pertunjukan kuda lumping dimulai. Bau menyan saat itu menyebar kemana-mana. Warga sudah menanti waktu pemain akan dadi alias kesurupan. Dan salah satu pemain tiba-tiba berteriak dan tubuhnya terpental jauh. Eyang Samudro kemudian tersenyum kecil. Dia yakin bahwa sosok Bagong sudah datang dan merasukinya. Semua warga yang menonton terdiam. Mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Pandangan mereka tertuju pada salah satu pemain yang sudah kerasukan sosok Bagong ini. Suara lonceng yang ada pada kaki peserta itu membuat suasana semakin gak karuan. Dia berjalan mendekati Nyai. Pemain itu kemudian berdiri dan kemudian mencium telapak tangan Nyai yang sudah sangat dingin sekali. Lalu berkata, "Orang ini dicelakai oleh manusia, tidak jauh dari sini." Tiba-tiba pemain itu lari ke arah kamar Nyai. Lalu, dengan tangan telanjang, dia bisa membuat lantai dan tembok hancur dengan sekali pukulan. Saat lantai dan juga tembok hancur, alangkah terkejutnya orang-orang yang menyaksikan saat itu. Di dalam lantai terdapat bangkai ayam yang sudah terurai. Tulang ayam tersebut berwarna hitam dan warga meyakini bahwa itu adalah ayam cemani. Semakin terkejutlah mereka saat tangan pemain itu mengambil sesuatu yang ada di dalam tembok. Ternyata ada boneka jerami yang berbau anyir. Di bawah boneka jerami beserta ayam cemani yang sudah menjadi bangkai itu keluar untuk dibakar pada api unggun di depan rumah. Setelah itu, Bagong lalu mendekati tubuh Nyai yang masih terbujur lemah itu. Dengan sendirinya, perut yang besar itu mengecil secara terus-menerus sampai akhirnya kondisi perut Nyai normal kembali. Setelah itu, Bagong mendekati sebuah sesajen yang sudah disiapkan di sana. Dia memakan pecahan kaca dan genteng dengan memperhatikan kanan dan kiri. Tiba-tiba, dari atap rumah Nyai terlihat ada bola api yang keluar dan menuju ke suatu rumah. Tidak jauh dari rumah Nyai, Bagong segera berlari dan diikuti kerumunan warga yang penasaran. Tibalah di suatu rumah yang para warga sudah menduga bahwa pemiliknya ada kaitannya dengan sakitnya Nyai. Bola api itu masuk ke dalam rumah itu melalui atap. Tanpa basa-basi, pemain yang kesurupan Bagong ini langsung masuk dan melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Ternyata, sebuah penampakan mengerikan terlihat jelas oleh orang-orang yang menjadi saksi di sebuah kamar yang letaknya berada jauh di belakang rumah. Mereka melihat Koiri yang sedang memakan kepala kucing dan juga kepala ayam cemani dengan lahapnya. Darah yang melumuri mulut dan juga dadanya membuat siapapun tidak berani mendekati Koiri saat itu. Sampai suara gigi Koiri yang sedang lahap makan itu terdengar renyah
Tulang-tulang yang patah akibat kunyahan mulutnya terdengar jelas sampai membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bagong melihat Koiri dengan tatapan yang tajam. Seperti makhluk buas yang hendak memangsa. Koiri dengan santai tertawa dan bilang sebentar, "Jangan terburu-buru membawaku, iblis masih menungguku. Aku selesaikan dulu perintahnya," sambil mengunyah daging mentah yang berlumuran darah di tangannya. Setelah habis, baik Koiri dan juga sang pemain yang kesurupan Bagong langsung hilang kesadaran. Mereka dengan cepat jatuh dan tak sadarkan diri. Akhirnya, Eyang Samudro langsung mengambil sebuah air yang berada di kendi besar di pojok rumah. Sebelum Bagong hilang dan pergi, dia memberi pesan bahwa Nyai harus meminum air yang berada di kendi tersebut. Karena air itulah penangkal dan juga jawaban agar Nyai bisa sehat kembali. Koiri diamankan oleh warga dan kemudian Eyang Samudro membawa air itu segera menuju Nyai. Kemudian Nyai meminumnya. Di luar pikiran manusia, percaya tidak percaya, Nyai sembuh seketika setelah meminum air dari kendi tersebut. Sejak saat itu, rumah Koiri tidak pernah dihuni lagi sampai sekarang. Entah kemana, warga sekitar juga tidak ada yang mengetahui kemana perginya Koiri setelah kejadian itu. Jadi itulah sekilas cerita Santet Nyai Ameri. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Apabila dalam video terdapat kesamaan nama, penyebutan tempat, dan juga hal-hal yang lain, saya mohon maaf sebesar-besarnya.